sama terpuruk dalam kesedihan. Jadi untuk mengatasi hal itu kita tadi harus banyak aktivitas yang positif, banyak berdoa pula gitu. Hai, halo. Ketemu lagi di channel kita Kibi Kibi. Kibi. Seperti biasa kita di acara kali ini akan ngobrol-ngobrol santai bersama bintang tamu kita, tamu spesial kita. Ada siapa di sini? Mr. Bay. Oke, yuk guys, pokoknya bintang tamu kita juga di sini akan berbagi cerita pengalaman hidup. Mungkin mudah-mudahan akan menjadi sebuah inspirasi, menjadikan nilai-nilai positif bagi kalian dan Amin, amin. Bisa menjadikan edukasi yang sangat bermanfaat juga ya, mudah-mudahan. Oke, yuk kita langsung buka aja obrolan hari ini. Kita bukan tentang temanya, bukan horor ya, bukan horor lagi, tapi slow. tentang perjalanan hidup. Nah, ya. Dimana pasti ada nilai positifnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik hikmahnya, dan kita cari tahu dari Mr. Bay. Oke, yuk kita langsung aja ya buat pertanyaan pertama atau pembukaan ya, maksudnya pembukaan. Oke. Pembukaan kayak yang lahiran aja ya. Itu pembukaan 1, pembukaan 2 ya. Nungguin sampai 9. Tapi sebelumnya saya nih mau promo dulu nih, jangan lupa nih buat subscriber juga, subscriber Mr. Bay. Mr. Bay. Halo. Pantengin terus ya di channel Kibi Jangan Kibi. lupa like. Nah, sip. Oke, yuk bisa kita Pertanyaan lanjut ya. Oke, apa nih? Kita pengen tahu nih perjalanan dari Mr. Bay sendiri gitu ya. Dimana yang kita tahu kan Mr. Bay itu pernah yang namanya ngerasain jatuh dan bangkit dalam masalah mungkin percintaan gitu kan. Wow. Dimana percintaan itu yang dimaksud percintaan itu dalam pernikahan, tapi bukan berarti jatuhnya itu tanda kutip perceraian atau apa, tapi namanya kehilangan. Bener ya, Kim? Ya, betul. Kehilangan istri gitu. Tapi di sisi lain dia harus tetap bangkit karena keadaan nggak bisa selalu harus dia down terus, karena ada punya buah hati yang harus tetap kita jaga, rawat, gitu kan, sayangi. Kita pengen tahu nih gimana cara Abai bisa keluar dari zona sedih, kesedihan terpuruk, ketika kehilangan seorang istri. Oke, ya gitu ya pertanyaannya. Agak susah juga ya ceritanya. Mungkin begini ya, kalau kita ambil kesimpulannya, setiap perjalanan manusia itu tidak ada yang pernah sama, alias berbeda gitu ya. Ya, betul. Tapi intinya kita itu punya arah yang sama, bagaimana kita mensikapi perjalanan hidup ini dengan cara kita, mungkin kita sebagai umat muslim ya harus seperti ya, itu betul. Jadi kita harus pinter atau pandai-pandai mensikapi suatu permasalahan dalam hidup kita itu dengan sebagai kita seorang muslim ya. Intinya kan kita punya dasarnya bagaimana sih ajaran agama kita ya, tentang kehidupan, bagaimana kita menjalani, bagaimana kita mensikapi perjalanan ini agar kita nggak keluar dari jalur sebagai kita mempunyai agama dan istilahnya kepatuhan terhadap aturan kita sebagai muslim gitu ya. Iya. Jadi yang saya lakukan mungkin ya, setiap manusia gak akan merasa kehilangan ketika kita, terutama diri saya pribadi ya, yang pernah mengalami yang namanya ditinggal seorang istri gitu kan. Ini ditinggalnya bukan ditinggal perceraian atau ditinggal begitu saja ya, karena saya ditinggal meninggal gitu kan. Nah mungkin buat saya pribadi mungkin ya awal-awalnya kita pasti merasa down. Waktu kejadian itu mungkin merasa down. Siapa sih yang nggak sedih atau
kuat Sakit gitu ya. gitu ya. Iya nggak itu kan. Jadi kita itu pasti semuanya ngerasain bagaimana kesedihan itu gitu kan di saat ditinggal, apalagi yang namanya kita punya momongan atau punya anak ya. Jadi punya titipan lagi gitu kan. Ya. Nah yang harus kita sikapi itu yang namanya istri, mungkin ya ini ya kalau saya pribadi sih mensikapinya seperti ini, karena istri dan anak itu adalah sebuah titipan, yang dimana titipan itu mungkin akan diambil kembali sama yang punyanya ya gitu kan. Ya. Ya istri dan anak juga adalah titipan sang ilahi Robbi gitu kan. Kita hanya menjaganya seoptimal mungkin. Nah pada kejadian ini kan istri meninggal, mau tidak mau saya harus menjalankan atau menjalani kehidupan, ya, menjalani kehidupan yang terus berjalan. Iya, jadi jangan sampai pernah kita terpuruk dengan kejadian itu. Nah, bagaimana sih caranya biar kita bisa terus menjalani hidup ini dengan bisa sedikit melupakan kesedihan. Nah, sebenarnya sih kita nggak bisa ya ngelupain hal-hal seperti itu ya. Cuman kita secara mengurangi karena hal-hal itu saya yakin semua yang pernah ngalamin seperti ini tidak akan bisa melupakan kejadian-kejadian seperti itu gitu kan. Nah buat saya pribadi untuk mengurangi rasa kesedihan itu mungkin kita harus segera membenahi diri, dalam arti kita harus memotivasi diri bagaimana untuk mengurangi rasa itu. Dengan cara mungkin kita banyak aktivitas gitu kan, banyak menjalankan yang lebih sibuk lagi ketimbang kita memikirkan hal yang seperti itu gitu kan. Jadi kita itu harus ngambil ke depannya bagaimana nih ketika kita ditinggal, kita masih punya momongan atau punya anak yang lebih penting lagi ketimbang kita memikirkan hal yang sudah tidak ada gitu kan. Nah kita harus melihat ke depan, jangan pernah melihat lagi ke belakang. Itu aja sih kalau menurut saya pribadi. Luar biasa ya, berarti mengurangi itu dengan satu, kita melakukan hal-hal positif dengan banyak aktivitas aktivitas yang terus kita jalani sehari-hari, terus kita yang pasti selalu mendekatkan diri. Nah itu yang paling penting itu kita mendekatkan diri sama yang kuasa. Karena bagaimanapun kita itu harus selalu koneksi dengan yang maha kuasa. Itu aja sih. Luar biasa. Terus kan hidup terus berjalan kan ya, dimana mungkin berarti posisi Mr. Bay juga harus sekarang dapat lagi pendamping mungkin ya. Alhamdulillah saya dikasih lagi kepercayaan untuk nikah lagi. Subhanallah ya. Alhamdulillah ya. Apa sih namanya itu untuk bisa Abai bisa jadi menemukan lagi pengganti yang bisa dikatakan pengganti gitu ya. Itu prosesnya seperti apa? Apakah ada prosesnya atau ya udahlah apa gimana gitu? Ya sebenarnya sih proses pasti ada ya. Cuman waktu dulu itu saya itu nggak kepikiran. Nggak sempat kepikiran lagi untuk menikah lagi. Bahkan saya pribadi dulu itu cuman kepikirannya bagaimana membesarkan anak saya supaya dia tidak terlantar, dia bisa tumbuh dewasa gitu kan. Cuman ya seiring dengan waktu ya mungkin tadi kita dikasih lagi rezeki ya gitu. Rezeki juga kan, kalau bahasanya kita dipercayai lagi berarti Allah masih percaya sama kita gitu kan. Ya akhirnya saya menemukan lagi setelah sekian tahun tidak pernah memikirkan hal itu, tidak pernah memikirkan ingin menikah lagi, tetapi harus menikah lagi gitu karena kan. ada jodoh yang sudah dipertemukan itu. Jadi jodohnya season 2. Luar biasa ya. Betul, berarti
ya rahasia Tuhan itu memang siapa Kita yang nggak tahu. Ya. Iya, betul. Mungkin Nah. bagi sering ngedengar gitu kan, orang-orang yang setelah ditinggalkan oleh pasangannya dia tidak mau lagi Menutup diri. menutup diri. Menutup Emang diri. itu hak-hak masing-masing ya sebenarnya ya. Masing-masing orang. Hak masing-masing orang untuk ada yang mau membuka lagi hati ataupun menutup diri, itu hak dari masing-masing orang gitu kan. Tapi gimana cara kita menyikapi mungkin ya, Ya, gimana kita nggak terlalu Iya. terlarut gitu ya, Ya, ada ya terlarut. gitu kali ya. Tapi ya menurut ya betul juga seperti itu. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin hampir sama perjalanan hidupnya dengan saya, mungkin ada yang lebih terpuruk lagi kejadiannya seperti Iya. ini gitu kan. Menurut saya sih gini, jadi kita itu jangan terlalu tadi memikirkan itu gitu kan. Iya. Kita memang harus Bisa bangkit bangkit. kembali, bisa bangkit kembali gitu, karena yang namanya kita keterpurukan itu, jiwa kita itu akan selalu goyah, Betul. akan selalu terganggu. Nah, jadi menurut saya itu harus kita itu tadi aktivitas, mendekatkan diri, membenahi diri, terus, dan jangan terlalu memikirkan pula bagaimana kita akan dapat jodoh lagi apa enggak gitu ya. Oh, iya. Kita jalanin Nikmati aja. prosesnya aja Iya, gitu ya. Kita nikmatin aja gitu, karena kita berjalan itu ibarat kata apa yang kita lihat di depan kita itu ya sampai di situ aja kita lihatnya gitu kan. Jangan Iya. terlalu jauh kita ngelihat ke depannya, jangan terlalu jauh, karena kita juga nggak tahu Apa yang bakal terjadi. ya, yang apa yang kita Ya, ya, terjadi semua gitu. itu rahasia Mm-mm. Tuhan ya. Jadi jangan pernah punya pemikiran akan di planning gitu. Saya sekian tahun harus punya lagi atau sekian. Jangan pernah gitu. Karena rencana kita itu belum tentu baik. Jadi gini Mr. Bay, ada yang pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman kibi-kibi kita, Mhm. ya bisa seperti Mr. Bay, bisa strong, dan Walaupun alhamdulillah sebenarnya nggak bisa strong tidak juga. bisa melupakan, Nggak Mbak. bisa. Tidak, karena tidak bisa melupakan itu hal yang sangat wajar ya. Iya. Nah, mungkin ada sedikit kutipan motivasi lah, motivasi untuk teman-teman kibi-kibi di sana. Apa nih? Buat teman-teman kibi-kibi di sana, saya sarankan kalau teman-teman di sana mengalami hal seperti ini, mungkin kita salah satunya harus selalu siap, harus selalu siap dalam keadaan apapun. Dalam arti ketika kita diberikan kepercayaan, kita harus bersyukur, ya kan? Ketika kita ditinggalkan juga harus merasa legowo. Karena apa? Yang namanya tadi dititipkan, diambil kembali itu, kita harus bisa mensikapinya seperti itu gitu kan. Ya. Dan jangan terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita tadi harus banyak aktivitas yang positif, banyak berdoa pula gitu kan. Dan jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang nggak penting gitu Oh, kan. iya, iya. Kita harus tetap semangat dan semangat aja gitu. Luar biasa. Luar biasa. Bisa dipetik ya berarti teman-teman apa yang Iya. disampaikan oleh Mr. Bay. Dan semoga pernikahan yang sekarang menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Dan juga dia mau jadi Seorang seorang ayah ayah lagi, selamat ya. Doain juga ya. Semoga lancar semuanya Ya, sampai Kelahiran bayinya nanti. lahir. Ya, Amin, amin, amin. Sampai lahir dan tumbuh dewasa Amin. menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Dan selalu bahagia bersama istrinya sekarang dan Amin. bersama anak-anaknya juga gitu kan. Yaudah ya guys, mungkin video dari kita hanya segitu aja. Semoga video ini bisa menginspirasi dan menjadikan semangat buat teman-teman semua. Oke, salam dari kita. Jangan lupa apa? Subscribe. Subscribe Juga, like, share, dan komen. Yuk, welcome Terima back kasih. nanti lagi ya di video Kibi-Kibi. Bye bye.